nggak suka banget itu Bu Aisyah. Kalau saya ngomong, dia mukanya mengkerut. Ada kan yang suami gitu ya. Kita udah ngomong baik-baik, dia gini, apa? Ada yang kayak gitu kan, kita jengkel banget dengan sikap suami kayak gitu. Nah itu ibu buang pakai ditiup. Habis itu bayangkan setiap kita ngomong dia tersenyum. Ya, jadi begitulah forgiveness. Ini juga teknik untuk menyamakan frekuensi antara pikiran, perasaan, dan emosi yang di tengah otak kita. Ya, kurang lebih seperti ini Bu, mudah-mudahan teknik ini, jadi kalau mungkin ilmunya, knowledge-nya Ibu sih bisa baca aja dari buku-buku ya, tapi teknik simpelnya kayak gini, karena tadi kan ditanya bagaimana secara simpel ini, inilah salah satu forgiveness therapy yang sangat simpel, sangat mudah. Hanya memang ada orang bisa membayangkan seolah-olah betul-betul melihat, itu namanya visualisasi visual, ada orang yang malah dia tidak lihat tapi dengar suara, itu namanya visualisasi auditori. Ada orang yang nggak ngelihat dan nggak dengar, tapi pokoknya rasa ada dia di depan saya gitu. Ini namanya visualisasi ya, kinestetik. Ya, jadi sekali lagi, ngapain sih sambil dibayang-bayangin Bu Aisyah? Itu kerja otak kanan. Kenapa? Kenapa kanan harus pakai? Karena jantung sebelah kiri. Dan tubuh yang kiri yang atur otak kanan. Tubuh yang kanan yang atur otak kiri. Kalau hanya kita bilang, saya maafkan dia, Fulan bin Fulan, itu kita bicara, baru kerja otak kiri. Pesannya baru jalan di sebelah kanan. Padahal tadi yang kuat adalah jantung. Jantung ada di tubuh kiri kita. Tubuh yang kiri yang atur kanan. Maka untuk mengaktifkan otak kanan, salah satunya adalah membayangkan seolah-olah. Ini namanya visualisasi. Atau kalau ibu sulit membayangkan, lihat fotonya. Karena salah satu kerja otak kanan adalah lihat gambar, lihat foto. Makanya ibu, di HP ibu harus ada foto suami dari depan, tampak kanan, tampak kiri ya Bu. Jadi kalau ibu mau ngedoain, ibu susah ngebayangin, tinggal buka aja fotonya. Ya, ibu misalnya ada kesel sama perangai suami, ibu tiup aja foto dia. Gitu. Ya, karena ini teknik. Dan ini sangat-sangat diakui oleh riset neurolinguistik program di otak kita. Sampai nggak Bu Aisyah, kira-kira sinyal ini sampaikah kepada orang yang kita doakan tadi? Sampai Bu, sampai. Karena apa? Karena ya sinyal kita yang ini nih, sinyal kita nih Bu ya, ini maaf, sinyal ini sampai. Tadi kenapa sih harus membayangkan? Karena ini ada ini Bu, nih, ya. Tubuh yang kiri yang atur kanan, tubuh yang kanan yang atur kiri. Jantung yang kita mengharapkan frekuensinya 5.000 kali, itu dia ada di kiri. Maka harus dibayangin. Berdoa juga gitu Bu. Kalau doa, kalau ibu cuman kalimatnya saja, baru otak kiri kita yang jalan, pesannya baru jalan di tubuh kanan. Belum power. Karena yang nanti membroadcast power, walaupun tubuh bisa membroadcast, yang power itu adalah jantung. Maka ini harus pakai kanan. Mengaktifkan otak kiri kanan, inilah yang disebut khusyuk. Ini yang neliti namanya Dr. Roger Wolcott-Sperry. Dia seorang neuropsikologi. Ya. Sehingga ya ada istilah kita pada saat kita melafazkan kalimat, itu istilahnya afirmasi. Itu otak kiri. Ya. Pada saat kita membayangkan, istilahnya visualisasi. Jadi pada saat kita berniat, berdoa, forgiveness seperti tadi, pakailah teknik ini, afirmasi, visualisasi. Ya. Maka apa yang terjadi? Ini akan ya langsung gitu, sampai ke orang itu. Untuk lebih khusyuk dalam melakukan doa atau beribadah lainnya, maka setiap kalimat yang diucapkan baik secara sir itu artinya dalam hati ya Bu, atau zohir, dilafazkan sedikit. Segera visualisasikan kalimat tersebut agar sampai ke jantung dan terbroadcast ke alam semesta. Ya, ingat, kekesalan juga bisa terbroadcast, tapi untung cuman sebentar. Maka tadi kita boleh ngomong, saya kesel sama kamu karena ini, tapi saya maafkan kamu, makanya langsung kita bisa revisi. Jadi yang pergi itu adalah kalimat saya maafkan kamu. Kekesalan nggak jadi pergi. Inilah makanya dalam terapi, boleh kita ngomong dulu bahwa saya kesel kamu gara-gara ini, boleh. Tapi setelah itu, setelah kita buang-buang pakai tarik nafas, hembuskan, saya maafkan kamu. Nah ini malah yang pergi. Sampaikan ke mereka, sampai. Rasakan mereka, rasa.
Tapi tidak usah kita telepon suami kita, ayah rasa nggak tadi aku forgiveness buat kamu. Nggak usah juga ya Bu, supaya ini menjadi misteri kita. Inilah kekuatan doa. Ya, inilah yang disebut kita menggunakan gelombang koheren untuk hal-hal yang enak dan baik. Ya, kita delete gelombang inkoheren untuk membawa pesan was-was dan galau. Ya. Kalau tubuh yang keluar dari mana Bu Aisyah? Di bawah kulit ini ada lubang-lubang Bu, dia keluar. Dan lubang ini berputar. Terutama yang di jantung. Ini lubang itu berputar yang berlawanan arah jarum jam. Ya, seperti kalau kita bertawaf di Ka'bah itu. Ya, jantung paling kencang nih, makanya gelombangnya paling kencang. Tubuh lain juga begitu, tapi jantung paling kencang. Ya. Nah, sehingga inilah doa, pada saat kita lafazkan doa, otak kita tersambung neuronnya, ya. Dan jantung kita juga tersambung neuronnya. Dan doa ini bukan hanya tersambung di otak dan tersambung di kolbu, dia jalan di badan kita karena sistem saraf kayak kabel listrik. Maka seluruh tubuh jadi lebih nyaman. Karena terkadang memori-memori kekesalan dia bisa tersimpan juga di sel-sel tubuh. Maka kadang tengkuk berat, punggung berat, ya, dada berat. Itu karena memori-memori bukan hanya ada di otak, dia energinya, bukan memorinya tapi energinya dia masuk ke sel-sel tubuh. Itulah kita, dengan kita memaafkan, lama-lama ringan tuh, belakang tadinya sakit agak ringan. Mau dikasih balsem, boleh juga, tapi kalau balsem dia hanya untuk otot, tapi energi yang ada di otot di sel itu, kita keluarkan dengan cara tadi, forgiveness atau dengan mendoakan. Ya. Sehingga satu orang saja yang berdoa itu kenceng sekali dan dia tembus ruang dan waktu. 2 orang yang berdoa makin kenceng, 3 orang yang berdoa, 4, 5. Makanya mengapa tadi saya bilang bahwa ayo kita sama-sama, mumpung kita rame-rame hari ini, kita bersama-sama ada 339 orang yang ada di Zoom ini, atau disebutnya jamaah Zoomiyah, gitu. Dan mungkin ada yang di YouTube, jamaah YouTubiyah. Makanya pada saat tadi kita sama-sama forgiveness, maka sinyal kita saling tolong menolong. Jarak jauh Bu Aisyah, iya, karena sinyal ini menembus ruang waktu. Siapa yang bilang? Ilmuwan. Salah satunya Richard Feynman. Apa dia bilang? Fenomena alam yang berkaitan dengan energi yang erat kaitannya dengan fisika kuantum. Jadi ilmu ini namanya ilmu fisika kuantum. Ya, di mana energi dapat menembus ruang dan waktu. Baik energi gelombang yang dibuat manusia, yaitu Zoom dan YouTube, ini aja kita bisa nembus, apalagi energi yang diciptakan Tuhan. Ya. Maka dari jauh pun kita, walaupun jauh begini, ya, berpadulah energi digital dengan energi spiritual kita, teknologi digital dan teknologi spiritual kita, maka doa yang tadi sama-sama kita lakukan ini saling tolong menolong. Ya, inilah enaknya kalau bersama-sama, ya, walaupun dari jauh, ya, enaknya, Masya Allah. Baik, demikian, mudah-mudahan ini bisa jadi tips juga, ya.